Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Duma dengan NIM 240711010552. Saat ini saya akan membahas topik tentang isu-isu hukum perlindungan konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen dari tindakan yang merugikan dalam penggunaan barang ataupun jasa. Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha agar terciptanya hubungan yang adil, aman, dan bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, hubungan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan hak kepada konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan informasi yang benar, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya ada juga beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu diantaranya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur perjanjian, wan prestasi, dan ganti rugi yang dapat digunakan dalam sengketa konsumen. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dalam perdagangan online. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur keamanan dan mutu pangan bagi konsumen. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan perlindungan konsumen di bidang kesehatan dan obat-obatan. Selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur kegiatan perdagangan serta kewajiban pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa. Selanjutnya ada juga asas-asas dalam perlindungan konsumen, yaitu yang pertama ada asas manfaat. Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yang kedua ada asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan, menjaga keseimbangan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dan yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen, menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa. Dan yang kelima dan terakhir ada asas kepastian hukum, memberikan jaminan hukum agar konsumen dan pelaku usaha mendapat perlindungan serta kepastian dalam penyelesaian masalah. Jadi teman-teman, isu perlindungan konsumen di Indonesia masih menjadi masalah penting karena perkembangan perdagangan, teknologi, dan jasa seringkali tidak seimbang dengan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen. Salah satu isu utama adalah maraknya peredaran barang palsu dan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti makanan, obat, atau kosmetik berbahaya. Selain itu, banyak terjadi iklan yang menyesatkan sehingga konsumen memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan barang atau jasa sebenarnya. Dalam transaksi online, konsumen juga sering mengalami penipuan, barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Masalah lain adalah penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen, misalnya aturan sepihak yang membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen dan lemahnya penegakan hukum juga membuat banyak pelanggan tidak terselesaikan dengan baik. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan pemerintah terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen agar masyarakat lebih berani melapor jika dirugikan. Dalam bidang digital, diperlukan sistem keamanan transaksi elektronik dan perlindungan data yang lebih kuat dan ketat. Selain itu, lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen harus diperkuat agar penyelesaian sengketa konsumen dapat diberlakukan secara cepat, adil, dan efektif. Teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komennya di bawah. Terima kasih.